Ya, ini untuk biografi Florence Nightingale, yaitu lahir di Florence, Italia, tanggal 12 Mei 1820, meninggal di London, Inggris, 13 Agustus 1910. Beliau meninggal pada usia 90 tahun. Beliau adalah pelopor perawat modern. Ia terkenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp. Atas jasanya tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Pada usia 87 tahun dari Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan menganugerahkan Florence Nightingale dengan bintang jasa The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Ia dianugerahkan honoris causa dari kota London. Next. Untuk konsep teori, pengembangan teori keperawatan era modern Nightingale sangat dipengaruhi oleh pandangan filosofi mengenai interaksi manusia atau lain dengan lingkungan. Lain memandang penyakit sebagai proses pergantian atau perbaikan. Dalam upaya memberikan bantuan, proses tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan manipulasi dengan lingkungan eksternal. Selain itu, pada dasarnya manusia memiliki kemampuan alamiah dalam proses penyembuhan diri. Kemudian, teori Nightingale berfokus pada lingkungan, namun Nightingale menggunakan istilah surroundings atau lingkungan. Dalam tulisannya, ia mendefinisikan dan menjelaskan tentang konsep ventilasi atau kehangatan, cahaya, diet, kebersihan, dan kebisingan. Nah, note ya, jadi ini filosofinya Nightingale ya, bahwa lingkungan surrounding dari pasien itu atau individu itu memengaruhi kesehatannya. Itu ya, ventilasi berarti udara, kehangatan ya, kemudian cahaya ya, sejauh mana seorang itu kalau mendapatkan cahaya yang bagus dia akan sehat, diet yang teratur ya, kebersihan ya, ini penting banget nih konsep teorinya atau filosofinya ya, dia terkenal dengan filosofi, intinya gitu ya. Lanjutkan Pak Denny. Iya Prof, pada zaman beliau ini memang menangani korban perang. Jadi kemungkinan kalau korban perang itu di rumahnya, untuk rumahnya itu mungkin tertutup, jadi tidak tampak ventilasi, cahaya, dan kebersihannya mungkin. Lanjut. Ibu Emi lanjut. Ya, Florence Nightingale fokus teorinya yaitu perawat diperintahkan untuk menata lingkungan dalam mempertahankan ventilasi dan kehangatan pasien dengan menggunakan pemanasan yang baik, seperti membuka jendela dan memposisikan pasien di dalam ruangan dengan benar. Penanganan dan pembuangan kotoran tubuh dan limbah yang tepat diperlukan untuk mencegah kontaminasi lingkungan dari bakteri. Perawat diinstruksikan untuk menggerakkan dan memposisikan pasien untuk mengekspos mereka terhadap sinar matahari. Perawat juga diperlukan untuk menilai kebutuhan terhadap ketenangan dan melakukan intervensi yang diperlukan untuk mempertahankan. Perawat tidak hanya menilai asupan makanan, tetapi juga jadwal makanan dan efeknya pada pasien. Perawat adalah pengendali lingkungan baik secara fisik maupun administrasi. Next. Aku nanya, mamaku cuma bisa bilang dia kalau ingat. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan, yang pertama yaitu lingkungan fisik. Kebersihan lingkungan secara langsung berhubungan dengan pencegahan penyakit dan angka mortalitas pasien. Lingkungan psikologis yang tidak sehat bisa menyebabkan stres psikologis, dan hal ini bisa berdampak negatif kepada emosi pasien. Yang bocor-bocor tolong. Ibu Yati.
kalungnya juga lebih Untuk dari lingkungan sosial, pencegahan penyakit berkaitan dengan lingkungan sosial. yang lebih baik. Ibu Fitriati, punten bocor. Bu Fitri, sedang apa Bu Fitri? Baik, untuk konsep model dikaitkan dengan paradigma keperawatan. Untuk keperawatan, bagaimanapun perawat yang terlatih harus belajar prinsip-prinsip ilmiah tambahan untuk diterapkan dalam pekerjaan mereka dan menjadi lebih terampil dalam mengamati dan melaporkan status kesehatan pasien sambil memberikan perawatan ketika pasien hingga sembuh. Untuk manusia, Nightingale menghormati orang dari berbagai latar belakang dan tidak menghakimi berkenan dengan nilai sosial. Untuk kesehatan, Nightingale mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan baik serta menggunakan setiap kekuatan atau sumber daya untuk sepenuhnya menjalani kehidupan. Ia melihat penyakit dan sakit sebagai proses perbaikan yang alami dilakukan di saat seseorang tidak memperhatikan masalah kesehatan. Untuk lingkungan, konsep Nightingale tentang lingkungan menekankan bahwa keperawatan adalah untuk membantu alam dalam penyembuhan pasien. Seperti tadi yang dijelaskan itu tentang pencahayaan. Kekuatan teori Florence Nightingale, kisah fakta yang mencetuskan teori modern dalam dunia keperawatan. Kemudian memandang pasien dalam konteks keseluruhan lingkungan. Kemudian perawat lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat. Dan dalam pengkajian dan observasi yang dilakukan demi menyelamatkan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan. Semua tindakan yang dilakukan penuh kasih sayang dan bekerja untuk Tuhan. Pak Denny, Terus ya? Pak Denny salah iya? Ya, Pak Deninya Suara ya, keluar. suaranya ya. Mungkin bisa Pak Deninya dilanjutkan keluar. dengan anggota yang lain mungkin ya? Iya, jadi mungkin gini Mbak Ana, Ya. untuk mengantisipasi seperti yang terjadi pada Pak Denny, jadi tempatnya siap ya. Siap, Bu. Ya. Silakan baik, anggota yang Ibu. lain. terima kasih. Sebelumnya mohon izin, terima kasih moderator dan Prof. Yati. Saya mohon izin untuk melanjutkan dari Pak Denny, dari kelompok Florence Nightingale. Jadi kekuatan lain yang dimiliki oleh teori Florence Nightingale yang terakhir adalah asuhan keperawatan yang diberikan penuh dengan semangat mata untuk kesembuhan pasien. Lalu untuk kelemahan dari teori Florence Nightingale ini sendiri, teori keperawatan Florence Nightingale sempat diragukan kemampuannya. Florence menghadapi tantangan berat untuk meyakinkan para dokter militer bahwa perawat wanita pun diperlukan di sebuah rumah sakit militer karena pada zaman Florence Nightingale ini mereka lebih percaya perawat itu kepada laki-laki dibandingkan kepada wanita. Lalu kelemahan yang lain, kurangnya dukungan dari perawat lain dalam proses pelayanan dan perkembangannya saat itu. Selain itu, kelemahan dari teori Florence Nightingale pada zamannya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Sedikit quote dari Florence Nightingale yaitu life live when you have it. Life is a splendid gift, there is nothing small about it. Jadi hidup itu perlu kita hargai
yang kita jalani sekarang. Kita bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan Tuhan selama ini, karena belum tentu orang-orang di luar sana bisa seberuntung kita. Mungkin itu saja dari kelompok 2, dari kelompok Flores Nightingale. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum